Akun Fufafa gagal mengagalkan Gibran dilantik, dan Gibran tetap akan dilantik pada 20 Oktober mendatang sebagai wakil presiden. Ya, seandainya akun Fufafa adalah merupakan punya Gibran, seharusnya yang ribut adalah pihak Prabowo, bukan pihak Anies ataupun pihak Ganjar. Kenapa mereka yang ribut? Dan inilah opini Bang Kumis. Kelompok kalian tidak bisa menang karena pola pikir Anda itu cetek ya? Akun Fufafa itu. Jangan kemudian kalian yang ribut. Yang serius ribut kan saya. Iya, harusnya. Wong saya ini orang Pak Prabowo aja nggak masalah kok, ya kan? Kemudian kalaupun itu akun Mas Gibran, lah kalian kok terus suruh mancing agar supaya kami kecewa dengan Mas Gibran. Kemudian kalian mengasumsikan bahwa nanti kalau Mas Gibran memang benar Mas Gibran, terus Mas Gibran diganti. Undang-undang dari mana bisa mengganti seenak udeli dewi? Gak bisa. Jadi arah pandang pecundang dengan pemenang itu berbeda. Jadi akun Fufafa ditunggu aja pasca tanggal 20 Oktober, siapa yang bermain, siapa yang bersalah nanti akan menanggung akibatnya. Karma terus. Itulah nanti akan ditunggu pada pasca 20 Oktober siapa pemilik akun Fufafa dan siapa yang bermain. Tentu saja hal ini akan menjadikan pelajaran karena dijadikan hukum nanti yang akan berproses. Tentunya begitu ya Pak Kumis ya. Fufafa udah mulai nggak kena ya, udah mulai nggak kena ya, udah sepi ya. Jadi apa yang menjadi target mereka nih adalah kemudian dimainkan oleh beberapa kelompok politik yang itu-itu aja, yang kecil berisik itu tidak kena sasarannya. Nah, mulai lagi dengan target-target yang dengan cara-cara yang lain ya mereka ya, membuat satu flying victim. Ya contohnya ada acara kemarin ya, kelompok-kelompok itu juga yang ternyata dibubarkan. Kita nggak tahu yang membubarkan siapa gitu loh. Di Hotel Kemang itu yang membubarkan siapa? Ya kita nggak tahu apakah kelompok yang mereka yang pura-pura yang nggak tahu, atau mereka tidak tahu tapi ada kelompok yang sama di dalamnya yang melakukan itu gitu. Sehingga apa? Untuk mendorong ya pemikiran atau opini publik bahwa ini kerjaannya Pak Jokowi. Ya lagi-lagi Pak Jokowi. Kadang-kadang saya heran loh sama orang Indonesia ini ya. Jadi kenapa semua kesalahan, memang dia tidak sempurna, Pak Jokowi tidak sempurna, ada juga kesalahan-kesalahan yang dia lakukan gitu ya. Tetapi kenapa seakan-akan negara ini ya saat ini yang salah dia gitu. Padahal Anda nggak pernah cek partainya bagaimana korupnya seperti apa, DPR gilanya seperti apa gitu ya. Kemudian kementeriannya pecah di antara mereka seperti apa gitu. Terus yang selama ini Pak Jokowi dengan kekuatan yang memang seadanya, sekemampuan dia dengan finansial yang beda dengan Prabowo yang memiliki kemampuan finansial, paling tidak dia akan bisa melawan itu oligarki. Pak Jokowi tidak bisa melawan oligarki saat itu, tapi kenyataannya dia mampu membuat satu kebijakan-kebijakan yang walaupun menentang gitu loh kadang-kadang, ya kan? Dan akhirnya dihajar-hajar juga dia gitu. Seperti saat ini dimainkan, dihajar. Mau nggak mau dia harus taken itu yang namanya Pepres untuk ekspor pasir, ya kan? Itu kan permainan-permainan ya, ketika satu pemimpin tidak punya kemampuan finansial, dibiayai hidupnya, dan itu akan terjadi gitu. Tetapi ya inilah Indonesia gitu. Mudah-mudahan. Itulah pendapat seseorang di mana dia mengatakan bahwa akun Fufafa gagal. Gunakan strategi apalagi untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Seperti disampaikan tadi bahwa ada upaya untuk mendiskreditkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan adanya pembubaran paksa kegiatan seperti seminar ya, atau diskusi tentang diaspora begitu ya di Kemang ya. Ya memang benar Fufafa gagal atau tidak berhasil menyingkirkan Gibran. Fufafa Gibran gagal, Dasko Gerindra bakal laporkan. Pengen banget Jokowi Prabowo berantem ya. Fufafa nggak berhasil. Sekarang ada lagi website hoax palsu yang bawa-bawa Gerindra. Akhirnya mau dilaporin sama Pak Dasko. Orang yang lagi dicari nih siapa nih? Enggak, sebenarnya tujuannya ini tuh cuma satu, supaya Pak Prabowo, Pak Jokowi berantem. Itu tujuannya itu aja. Enggak, maksud gue begini guys, maksud gue gini.
Fufu Fafa nih, kalian kan heboh banget. Sebenarnya Pak Prabowo-nya aja biasa aja. Pak Prabowo-nya nggak mau mikirin ini karena sekarang tuh lagi pusing banyak kerjaan. Pak Prabowo lagi pusing ke luar negeri, kesana kesini, kerjaannya lagi banyak. Mau disuruh ngurusin Fufu Fafa. Giliran Pak Prabowo yang nggak peduli, lah kenapa lu yang repot gitu? Kenapa lu yang Betul, repot? betul. Kenapa kalian yang pengen banget Pak Prabowo ngelaporin Fufu Fafa? Sedangkan Fufu Fafa aja belum jelas ini siapa. Kenapa sih? Pengen banget ya ngeliat Pak Prabowo sama Pak Jokowi berantem tuh pengen banget. banget. Katanya Indonesia darurat, kita tuh harus bersatu. Ini giliran Pak Prabowo sama Pak Jokowi akur-akur Bersatu. aja, lu pengen orang ribut. Apa sih? Apa mau bilang gue buzzer? Iya benar sekali ya. Di giliran Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bersatu, malah pada ribut ingin Pak Prabowo Jokowi berantem dengan membuat akun Fufu Fafa. Sementara Gibran ditanya soal akun Fufu Fafa, dia menyatakan bahwa ya mbo, tanya yang punya akun Fufu Fafa. Mbok takono sing duwe akun kok aku. Ya, kasih ya. Saudara ditanya soal akun X Fufu Fafa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka enggan berbicara banyak. Soal akun, Gibran minta ditanyakan langsung ke si pembuat akun tersebut. Gibran sempat ditanya oleh awak media saat belusukan bersama calon wali kota dan wakil wali kota Solo, Jawa Tengah yang diusung Kim Plus. Ketika ditanya soal akun X Fufu Fafa, Gibran justru meminta agar ditanyakan langsung ke pembuat akun itu. Sebelumnya beredar akun X Fufu Fafa yang bernada sarkas pada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mbok takono sing duwe akun kok aku. Ya, kasih ya. Ya benar saja jawaban Gibran, ya tanya saja yang punya akun Fufu Fafa, kan bukan Gibran sebagai pemiliknya. Yang menuduh akun Fufu Fafa milik Gibran kan hanya mereka-mereka yang menginginkan agar Gibran mengaku sebagai pemilik akun Fufu Fafa, dan tentu saja dengan efek agar Gibran disingkirkan oleh Prabowo Subianto, diganti oleh Puan ataupun dengan Anies Baswedan. Itu kan harapan para pendukung Ganjar, pendukung Puan ataupun juga pendukung Anies Baswedan. Ya, akun Fufu Fafa adalah fitnah keji dari orang-orang yang anti kepada Presiden Joko Widodo dan Gibran. Fufu Fafa adalah usaha kotor untuk menggagalkan pelantikan 02 dari orang-orang yang anti Jokowi dan Gibran. Dan ini kita dengarkan ya podcastnya Roy Suryo. Wakil Presiden. Sanggup tidak kita ini memiliki seorang wakil presiden 99,9% bernama Gibran aliasnya Fufu Fafa yang otaknya sudah terikat pada pornografi, misalnya begitu. Tidak hanya pornografi, Tidak hanya pornografi. hate speech, Nah, tuh. kemudian hal yang lain gitu ya. Based on scientific. Kalau wakil presiden kita Ternyata volume otak depannya sudah menyusut, ya. sehingga kecakapan dia dalam berpikir terganggu, keputusan-keputusan dia sangat rentan menjadi error, maka nasib kita bakal sengsara nantinya. Lah Gitu. hasil ketika testing brain CT scan Maka itu Mana, Pak? saya mau ke sana. Ya, Saya mau ke ya, sana. ya. Itu satu ya. Jadi kehidupan kita ini beresiko di ujung tanduk kalau kemudian wakil presiden semacam itu. Tanda petik, untunglah dia cuma wakil presiden. Loh, tapi kalau misalnya presiden berhalangan, Baru tidak beruntung kita. nah, ini masalahnya. Tadi saya katakan untunglah kita kalau Dia wakil presiden. dia wakil presiden. Toh masih ada presidennya. Tapi dengan segala hormat saya ke Pak Prabowo nih, kita tidak bisa ingkari kan, Pak Iya. Prabowo usia sudah lansia. Ya, itulah kegelisahan dan sakit hati dan sangat panas sekali dikarenakan mereka sangat berharap agar Gibran jangan dilantik menjadi wakil presiden. Dan perkiraan dia, Pak Prabowo sudah tua, apabila Pak Prabowo mangkat, tentu saja secara undang-undang maka Gibran akan maju sebagai presiden. Dan tentu saja hal ini menjadikan mereka berdasar sakit hati itu tidak akan tenang dikarenakan mereka adalah para pembenci Presiden Joko Widodo, apalagi dengan Gibran, apalagi ya dengan fitnahan-fitnahan akun Fufu Fafa.